Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swana Saputro dengan NIM 0024116 dari kelompok B8. Di sini saya akan mengerjakan inhal 1.2, yaitu seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Jelaskan struktur anatomi vertebrae dari cervical, torakal, lumbal, sakrum, oksigal, dan juga yang B itu jelaskan muskuli penyusun regio dari dorsum. Jadi yang pertama, saya ini akan menjelaskan tentang yang A itu menjelaskan tentang vertebra. Jadi di sini tuh ada gambaran dari vertebranya sendiri. Dari yang atas itu ada cervical vertebra. Jadi cervical vertebra itu ada 1 sampai 7, itu dari C1 sampai C7. Kemudian yang thoracal vertebra itu dari 1 sampai 12, itu ke 1 sampai 12. Ini itu tempat menempelnya kostek. Lalu ada lumba vertebrae, yaitu dari L1 sampai L5, yaitu jumlahnya 5. Lalu yang terakhir itu ada sakrum berjumlah 5 juga di sini sampai sini, dan juga yang terakhir itu koksigal. Lalu yang pertama itu saya itu akan menjelaskan tentang bagian dari yang paling atas ini. Yang pertama yang C1 itu ada atlas. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang atlas terlebih dahulu. Jadi jika dilihat dari secara posterior, secara seperti ini, jadi di bagian cara kita bisa membedakan mana yang atas dan mana yang bawah itu, jadi kita bisa lihat dari sininya. Jadi di sini itu ada yang namanya facies articularis superior, yang menandakan kalau ini itu bagian superior. Lalu di sebelah sini dan juga di sini itu ada yang namanya foramen transversarium. Dan foramen ini itu dilewati oleh arteri vertebralis. Nah, lalu yang tengah ini yang besar itu namanya foramen vertebrae. Jadi itu nantinya akan menjadi kanalis vertebrae. Lalu C1 itu nantinya akan bersendi dengan condylus occipitalis, membentuk articulatio atlanto-occipitalis. Lalu cara membedakan mana yang anterior dan posterior itu dari seperti benjolan sebelah sini itu disebut dengan tuberculum anterior. Lalu ini yang bagian posterior itu cara membedakannya ada di sebelah sininya. Ini disebut dengan tuberculum posterior. Lalu di bagian inferiornya itu cara kan tadi kalau misalkan yang superior itu kita bisa membedakan dari facies articularis superiornya. Nah, jika inferior itu dia itu bentuknya seperti ini, dan itu juga disebut dengan facies articularis inferior. Sekian dari atlas. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bagian
Selanjutnya kita ke bagian aksis. Jadi bagian aksis itu ada di sebelah sini. Jadi lalu lanjutkan kembali. Jadi selanjutnya itu kita membahas tentang aksis. Jadi di sini ada aksis atau C2. Nah, untuk aksis jadi ini mohon maaf, gambarnya di scan itu agak kurang landscape. Jadi di akses ini cara membedakan mana yang superior atau yang inferior itu caranya dilihat dari dari sini, dari dance aksesnya. Seperti itu. Lalu yang atas sebelah sini itu dinamakan dengan apex dentis. Lalu yang di tengah-tengah sini itu disebutnya facies articularis anterior. Itu nantinya bersendiri dengan fovea dentis. Dan membentuk artikulasio atlanto-aksialis. Lalu di bagian sebelah sini itu disebutnya corpus vertebrae. Lalu ini yang ini tadi yang bagian dari superiornya, bagian superior. Lalu ini itu yang inferiornya. Jadi di inferior itu ada yang bagian memanjang seperti ini, itu disebutnya itu processus spinosus. Lalu di sisi sebelah sininya itu sama seperti tadi, itu disebutnya foramen transversarium. Lalu sama juga di sebelah sini itu ada facies articularis posterior. Begitu saja dari aksis. Lalu selanjutnya kita kemana? Kita ke thoracal. Dari ke thoracal vertebrae. Jadi di bagian sininya itu disebutnya itu korpus atau bagian badannya. Kemudian di bagian sini itu disebut itu lamina, yaitu lamina analis, kalau tidak salah itu namanya. Lalu di bagian panjangnya itu processus spinosus sama seperti tadi. Dan di ujung-ujung seperti ini itu dinamakan fovea costalis dan processus transversarium. Lalu di bagian sini itu ada yang dinamakan processus articularis superior. Lalu kita dari bagian lateralnya. Jadi di sini itu ada yang dinamakan fovea costalis superior. Di sini fovea costalis inferior, dan di sini fovea costalis processus transversarius. Ini itu dari 1, 2, dan 3 itu menjadi tempat pelekatan dari kostek.
Vertebrata dan kosta itu nantinya akan membentuk articularis costovertebralis. Lalu tadi itu yang tadi yang C1 itu belum ada korpus, sedangkan yang C2 itu sudah ada korpus. Sudah, kita lanjut ke lumbar vertebrae. Jadi seperti tadi yang ini yang besar itu disebutnya korpus atau badan. Lalu di kaki-kaki sebelah sini itu disebutnya itu pedicle. Lalu di sebelah sini dan juga sebelah sini itu disebut processus mamillaris. Sekian saja dari lumbar. Lalu selanjutnya itu ke sacrum dan juga coccyx. Jadi di atasnya ini di sacrum itu disebutnya basis dan di bawah sini itu apex. Nah, di garis yang lapang ini tuh disebut dengan linea transversa. Nih, lalu di tengah sini, di sebelah sini itu disebutnya promontorium. Nah, kita lanjut ke sebelah sini. Jadi ini disebutnya dengan foramen sacralis posterior. Terus ini itu disebut dengan processus articularis superior. Lalu di bagian sini itu namanya canalis sacralis. Lalu di bagian ini itu disebutnya dengan crista sacralis mediana karena dia itu di tengah. Lalu yang di pinggir-pinggir sini itu disebutnya dengan crista sacralis medialis. Lalu yang di samping seperti ini itu disebut dengan crista sacralis lateralis. Lalu di bagian sini itu disebut dengan hiatus sacralis. Lalu untuk bagian kokse tidak ada ini bagian kokse sebelah sini itu tidak ada hal yang khusus atau yang ciri khas. Kokse ini biasanya disebut dengan tulang ekor. Lalu kembali selanjutnya ke poin dari soal tadi. Jadi ini sudah di highlight beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Jadi di bagian sini itu disebut dengan trapezius muscle atau musculus trapezius. Itu dibagi menjadi 3, ada pars descendens di bagian sini, lalu di bagian sini ada pars transversa, dan di sini di bagian sini itu ada pars ascendens. Lalu di bagian sini itu ada yang namanya musculus teres mayor. Di bagian sini itu disebut dengan musculus latissimus dorsi. Lalu di bagian sini itu disebutnya dengan fascia columbalis. Seperti itu.
Sekian penjelasan tentang INAH 1.2 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.